Seperti Kang Dery bilang ya, orang mungkin tidak bisa melihat potensi ya. Nah, bagaimana cara Kang Dery ini melihat potensi bahwa rumput ini bisa dijual? Ya, kadang orang itu kalau misalkan jiwa bisnis cekatan dalam melihat potensi. Iya. Sebenarnya saya juga melihat potensi rumput ini awalnya dari ketidaksengajaan. Dari kekecewaan juga. Iya. Ketika memang saya tahu bahwa si rumput ini laku. Dulu saya memang fokusnya di dunia ternak gitu kan, si domba, si kambingnya kayak gitu. Pas waktu perjalanan ke sini bahwa kalau di daerah kami ini kelompok taninya itu aktif kayak gitu kan. Jadi si kelompok taninya aktif, ada orang-orang, maksudnya orang-orang dinas peternakan itu sering memberikan satu penyuluhan kepada para peternak ataupun petani yang ada di daerah kami ini. Dan dari sana ada teman saya sekarang ini, Bang Jack, itu masih satu grup sama kami, yaitu Rumah GWF. Awalnya tuh dia bilang gini, Der, nanti si bibitnya ini, si rumputnya ini jangan diambil, dituakan saja, nanti mau diambil rumputnya, si bibitnya. Akhirnya kan saya ngikutin beliau, nggak diambil si rumputnya, akhirnya tinggi dan jadi tua. Setelah jadi tua, saya tanyakan ke Bang Jack, Bang, ini rumput udah tua nih, bibitnya udah siap diambil nih, gimana, udah ada belum ordernya, tendernya dari program dinas? Dan pas waktu saya sering tanyain, akhirnya dia, waduh belum ada nih, belum ada. Itu udah sampai berkali-kali, akhirnya kan itu berangkat dari kekecewaan. Jujur saya belum bisa membaca potensi dari awal mula si rumput ini laku. Berangkatnya dari ya kekecewaan. Dan mulai dari sana akhirnya saya inisiatif sendiri, saya membuka peluang. Ibaratnya sebisa mungkin si rumput ini harus laku, ini sayang si bibit ini kayak gitu kan, udah saya tuain. Akhirnya dulu sosial media pas waktu tahun 2018-an lah, yang Facebook itu salah satu media yang menurut saya luar biasa juga untuk digital marketing ya di era saat ini. Kayaknya saya main di Facebook tuh, masuk mungkin ada 100 grup peternakan, ada lah kurang lebih. Masuk ke grup itu? Grup peternakan untuk nawarkan apa? Nawarkan rumput. Dan waktu itu para peternak juga belum tahu. Si bibit, si rumput, maksudnya sosialisasi terkait tentang menanam rumput itu orang belum pada tahu. Beda sama tahun 2020 lah, 2020-2021 ke sini. Akhirnya kan di sana juga orang menganggapnya aneh. Tapi ada sebagian orang juga yang udah tahu. Jadi polanya gini kan, sebelum kita buat kandang, sebelum kita ternak, bagusnya dulu tuh kita tanam rumput dulu. Nah, tapi sebagian orang belum tahu nih, kok rumput ditanam, ini itu. Saya terus aja, namanya orang jualan, kita nggak boleh malu untuk iklan. Benar. Nggak boleh malu untuk memasarkan. Mau beli ya mangga, nggak beli juga nggak masalah. Yang penting kita udah ikhtiar memasarkan. Ya, karena target pasar kita ya para peternak. Makanya saya masuk di grup Facebook para peternak seluruh Indonesia. Kurang lebih ada lah Bang 100 itu. Sampai pada akhirnya ada juga tuh yang nyantol beberapa orang. Dan pada akhirnya, tahu-tahu rumput, bibit rumput yang si rumput yang dijadikan bibit ini udah habis, udah laku semuanya. Wah, saya pokoknya perjalanan tentang rumput ini saya tahu, mungkin saya tidak menebatkan diri saya sendiri sih, tetapi kalau perjalanan rumput odot ini mungkin salah satu pelopor membumingkan hijauan pakan ternak ya, mungkin salah satunya si Rumah GWF untuk Indonesia.
kayak gitulah. Hebat sekali ya, perjalanannya sangat panjang. Jangan gitu. sampai intinya kembali lagi ke pertanyaan tadi, untuk melihat potensi itu saya sendiri tidak terlalu cekatan pas waktu rumput ini laku apa enggaknya. Berangkatnya itu dari ya bisa dibilang kekecewaan, ternyata ada hikmah di balik kekecewaan tersebut. Oh ternyata mungkin saya kalau misalkan nggak kecewa dulu, ya mungkin saya nggak menemukan titik di mana saya bisa jual rumput. Iya benar. Kayak gitu. Gitulah. Tapi intinya kalau misalkan udah menemukan potensi, kalau orang berwirausaha itu otaknya itu biasanya ya pemikirannya itu wah makin banter. Kalau orang Jawa itu makin banter tuh makin cepet nih potensi-potensi apalagi tuh makin kegali. Kalau orang udah terjun di dunia wirausaha, di sana juga nanti bakal ada peluang-peluang. Artinya kan saya juga usaha di peternakan domba. Pas waktu jalan, akhirnya saya menemukan peluang-peluang lain, yaitu rumput. Wah banyak lah pokoknya kayak gitu bang. Jadi yang penting gerak dulu, mulai dulu usahanya. Nanti menemukan juga kok Jalannya. ada lagi lah peluang-peluang ataupun potensi-potensi yang lain. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi kekecewaan itu nggak selalu tentang hal-hal yang negatif. Akan tapi bisa juga kita melihat apabila kita pintar dalam melihat potensi itu bisa jadikan suatu potensi lah. Iya. Ada kan Fiersa Bersari apa siapa tuh yang ketika memang kekecewaan patah hati yang terdalam, tetapi dari kekecewaan itu, dari kepatah hatian itu dia menuliskan dengan lewat buku, lewat lagu, akhirnya itu menjadikan sebuah karya. Iya benar. Tergantung kita menyikapinya. Iya benar, tergantung kita menyikapi kecewaan itu ya. Kecewaan itu. Kan. Nah, ini kan kita sudah berbicara tentang perjalanan Kang Dery dari awal mula terjatuh terus kemudian bangkit lagi kan. Ya. Kemudian bagaimana sih cara menjaga konsistensi dalam menjual pakan rumput ini? Mungkin kalau bisa dibilang ketika Kang Dery sudah menjual ke beberapa orang, mungkin orang juga bisa melihat potensi itu loh. Orang juga bisa menjual rumput itu. Ya. Dan tapi bagaimana cara Kang Dery konsistensi nggak dalam ini? Maksudnya tantangan mungkin. Jadi tantangan. Kalau ada apa namanya analisis SWOT itu, analisis SWOT ya, salah satunya ada tantangan itu. Jadi kalau misalkan berbicara tentang orang lain bisa saja semuanya itu menjual rumput ketika memang sudah punya rumput, ataupun bisa menjual bibit ketika memang sudah punya bibit. Nah, kayak gitu kan. Dan saya juga tidak menafikan hal tersebut. Setiap orang itu punya haknya masing-masing untuk menjual, untuk sama-sama kita berproses lebih sukses lagi lah. Dalam arti mungkin kalau misalkan fokus di dunia peternakan, orang punya rumput